Ya oke, halo semuanya. Jadi gue udah sekitaran hitungannya udah hampir 2 mingguan kali ya. Gue bersama keyboard pre-build yang paling compact, paling ringkas, paling kecil yang pernah gue coba. Ya ini dia Cooler Master SK620. Keyboard low profile-nya Cooler Master yang sebenarnya udah cukup lama juga sih rilisnya. Tapi sekarang sama kayak produk Cooler Master lainnya yang mungkin kalau yang lain jatuhnya diskon, tapi ini lebih ke emang turun aja kali harganya. Soalnya bukan baru-baru amat kan ya. Jadi dulu ini harganya sekitar 1 jutaan dan sekarang harganya di 900 ribuan. Tapi apakah masih relevan buat tahun 2023? Let's go kita bahas. Oke, sejujurnya gue adalah manusia yang bukan jadi target pasarnya keyboard low profile kayak si SK620 ini ya. Dan ini bukan merupakan mechanical keyboard low profile pertama kali yang pernah gue coba, karena sebelumnya gue udah pernah nyobain beberapa. Kenapa gue bukan target pasarnya? Karena yang pertama, gue kalau mencet switch itu lebih suka yang full travel di sekitaran 4 mm kayak switch pada umumnya. Dan yang kedua, gue gak perlu keyboard super compact karena setup kerja gue tuh di PC yang gak kemana-mana, gak bawa keyboard kemana-mana, jadi bener-bener diem aja di atas meja. Nah dari situ sebenarnya kelihatan jelas SK620 ini lebih ditargetkan buat yang pengen pakai mechanical keyboard tapi bendanya compact, slim, gampang dibawa kemana-mana. Bisa juga mungkin buat gamer yang pengen gliding area mouse-nya itu sangat luas sekali, plus keyboardnya gampang digeser-geser. Atau ya mungkin buat yang pengen setupnya minimalis. Makanya di sini gue apresiasi dengan keputusan Cooler Master yang pakai layout 60% 64 keys di SK620-nya ini, karena bikin dimensinya jadi compact banget tapi masih tetap punya dedicated arrow key. Panjangnya ini cuma 29 cm aja dengan lebar 10 cm dan tebalnya cuma 3 cm doang. Compact banget kan? Tapi meskipun ini keyboard kecil ya, hitungannya cukup ada bobotnya lah ya, berarti sekitaran 370-an gram yang juga sebenarnya ini masih oke buat dibawa-bawa sih. Dan sisi positif dari rasio berat ke dimensinya ya ini termasuk solid sih. Top case yang sekaligus jadi plate-nya ini pakai material aluminium dengan brush finish yang ini rapi banget sih, jadi kesan mewah dan rigidnya tuh dapat banget. Untuk bottom case-nya ya masih menggunakan material plastik, tapi ini plastiknya cukup oke sih, nggak berasa tipis dan finishingnya juga bagus. Oh ya, di bawah sini ada kickstand juga yang udah dilapisi karet ya. Cuman sayangnya buat gue pas posisi kickstandnya dinaikin ini jadi terlalu tinggi ya. Sedangkan kalau nggak pakai kickstand itu jadi berasa banget ratanya. Sebenarnya nggak sebegitu ratanya sih karena bodinya udah miring, ditambah lagi keycapsnya juga dia bukan pakai keycaps yang uniform ya. Dia ergo gitu, mirip-mirip OEM ataupun Cherry tapi versi cepernya. Dan emang sih dari beberapa mechanical keyboard low profile yang pernah gue coba, tapping angle defaultnya itu cenderung apa ya, landai banget gitu karena emang kejer tipisnya. Nah di sini untuk keycapsnya sendiri si SK620 ini menggunakan ABS backlight. Dan yang gue suka adalah fontnya tuh bukan font yang patah-patah gaming tajam-tajam gitu loh. Fontnya tuh cukup simple ya, walaupun banyak banget sub-legend yang dicantumin di sini, mulai dari settingan RGB, makro, multimedia, key modifier, dan lain-lainnya. Ya ini plus minus juga sih. Plusnya enak nggak perlu hafalin shortcut, tapi minusnya jadi kelihatan terlalu rame aja sih. Terus untuk switchnya karena dia low profile, jadi pakai switch low profile juga dari TTC. Variannya ada red, blue, brown. Kita tapping test dulu yuk. So berhubung TTC Brown ini tactile, jadi buat gue berasa lebih enak aja sih daripada yang linearnya untuk kasusnya low profile mechanical keyboard ya. Karena gini, switch low profile itu kan punya actuation dan total travel yang lebih pendek daripada switch normal. Makanya dengan adanya feel bump dari tactile switch itu jadi lebih berasa aja pas mencet switchnya. TTC Brown itu total travelnya di 3,2 mm, yang mana itu umum banget buat switch low profile, sama aja kayak dari Gateron, Keilchok atau PG1350, KLV2 itu semuanya 3,2 mm. Simpelnya pas dipencet nggak sedalam switch normal ya, walaupun switch normal juga ada mungkin yang total travelnya di sekitar 3,2 mm, yang gue tahu kebanyakan sih di 3,5 sampai 3,7 mm. Itu pun karena long pole stem, bukan karena memang switchnya ceper atau housingnya ceper ya, jadi udah beda cerita.
Oh ya, karena si TTC low profile ini bentukan stemnya itu mirip sama MX stem ya. Kalau ada yang penasaran keycaps MX style itu masuk atau enggak? Ya jawabannya masuk, tapi bagian stemnya enggak. Karena SK620 ini pakai stem yang gua nggak tahu tepatnya apa, tapi ini mirip Costar sih. Ya, by quality TTC Brown ini pingy banget. Jarak normal ngetik gua kedengeran banget ping noise-nya. Dan kalau soal smoothness jangan ditanya, tentu saja scratchy. Tapi by the way, karena dia punya actuation yang lebih rendah dan stemnya itu flush, alias kalau dipencet abis tuh nggak jeduk-jeduk kayak long pole stem ya. Kadang-kadang gue jadi ngerasa enak buat dipakai gaming karena mencetnya tuh gampang tapi juga nggak rawan kepencet kayak switch yang springnya ringan. Di sisi lain emang ini keyboard mendukung pol-polan untuk gaming-gamingan kayak udah 1000 Hz polling rate yang bakalan kepake buat gaming rhythm level dewa, udah anti ghosting dan N-key rollover juga. Terus untuk suaranya ya sebenarnya standar aja sih, standar kayak keyboard gaming ya, tidak ada semacam fine tuning di keyboard ini karena atau mungkin pasarnya sebagian besar adalah gamers, yang mana gamers itu kalau lagi main game ya fokus sama audionya, disumpal kupingnya sama headset gitu, jadi ya suara keyboardnya juga nggak akan kedengeran juga sih. Tapi tetap aja alangkah lebih baiknya kalau semua brand keyboard udah lebih spesifik, lebih care lagi tentang tapping feel dan juga suaranya. Nah, paling di sini yang agak gue sayangkan adalah soal konektivitasnya cuy. Karena si SK620 ini wired only. Konektornya pakai Type-C yang housing portnya itu agak kecil, jadi nggak semua kabel bisa masuk. Tapi kalau kalian ngerasa kabel bawaannya kurang estetik, Cooler Master juga punya coiled cable yang bagus banget. Konektornya tentu saja Type-C to Type-A, panjang totalnya 1,5 meter. Kabelnya udah braided nylon yang rapi dan cakep banget. Dia juga punya aviator yang super kinclong dan tentu saja ini bisa dilepas pasang. Harganya lagi promo cuy, cuma 199.000 aja dengan garansi 1 tahun. Link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Ya balik lagi soal koneksinya, sebenarnya ada versi bluetoothnya dari SK600 series ini yaitu SK622, tapi kayaknya nggak masuk Indo sih. Jadi agak sayang aja kan, keyboardnya udah compact, slim, kecil gitu, enak buat dibawa kemana-mana. Tapi ya kalau dibawa kemana-mana kita masih tetap harus mempedulikan soal kabel. Ya jadi paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang si SK620 ini. Kalau kalian minat sama ini keyboard seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Overall tentang si SK620 ini kalau dari perspektif gue emang dia punya market yang lebih kecil daripada keyboard normal karena ya low profile itu bukan buat semua orang. Gue rasa skenario yang cocok di sini adalah gamers suka pindah-pindah tempat atau mungkin buat user Mac juga yang siapa tahu lagi bangun setup desk setup Mac-nya gitu, pengen setupnya tuh clean, elegan, minimalis gitu, bisa lirik si SK620 ini. Apalagi ini keyboard juga sudah support Mac cuy, makanya di keycapsnya ada tanda komen dan lain-lainnya karena emang support Mac ini keyboard. Jadi ya paling segitu aja yang bisa gue bahas seputar Cooler Master SK620 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.